Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Luqmatul I'tiqad, dan kita sampai bab yakni iman, al-iman qaulu wa amal. Iman adalah ucapan dan amal. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dari keyakinan atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota badan, kemudian juga diyakini dengan hati. Maka dengan ini para ulama Ahlus Sunnah sepakat, atau para salafuna saleh sepakat bahwasanya iman itu adalah keyakinan, ucapan dan amalan. Semua dari kalangan ahlul ilmi sepakat dalam masalah ini, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Abdul Bar dan Al-Baghawi, semuanya sepakat dalam keyakinan atau i'tiqad atau akidah dalam masalah iman. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini iman diucapkan dengan ucapan di sini seperti apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi dengan mengucapkan kalimat tersebut berada keimanan di dalam hati. Kemudian juga zikir dan juga membaca Al-Qur'an. Dan permisalan dengan amal atau perbuatan misalnya rukuk. Kemudian yang termasuk dari akidah atau keyakinan yakni iman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang harus dan wajib untuk diyakini. Dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang ucapan, amal, dan keyakinan. Adapun di sini tentang dalil yang menunjukkan tentang iman itu dengan lisan, di sini firman Allah Taala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ucapkanlah kamu beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Kemudian juga banyak di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya iman juga dengan apa? Anggota badan. Bukan dengan anggota badan. Seperti di sini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu termasuk bagian dari iman. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya sini sebutkan dalam hadis ini bahwasanya apa? Iman itu terdiri dari 70 cabang. Yang paling tinggi apa cabangnya? Ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini mengikrarkan bahwa tidak ada sembahan yang berhak
diibadahi melainkan Allah. Jadi orang yang mengucapkan demikian ini harus ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah zahir ataupun batin. Kemudian juga yang paling rendah apa? Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Banyak gangguan-gangguan yang di jalan, misalnya ada duri, batu, ya, kemudian perkara-perkara yang membahayakan, ya, seperti pak atau yang lainnya disingkirkan. Kemudian ya malu itu termasuk apa? Bagian dari iman. Jadi kalau orang yang beriman pasti malu. Ya malu sudah berikan nikmat akan tapi ya, enggak mau melakukan ibadah. Ya malu sudah dengar azan tapi enggak mau sholat ya, ke masjid, sholat berjamaah terkhusus bagi laki-laki. Dan perkara-perkara yang lain dengan ini maka apa? Iman itu ya perlu juga dibuktikan. Ya. Perlu harus ada apa? Ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya sebagian yang kita sebutkan tadi. Maka dengan ini ya, berkata Ibnu Mandah, beliau mengatakan ya, wajah alal iman syu'ban ba'duha bil lisan wa syafatain wa ba'duha bil qalbi wa ba'duha bi syairil jawari. Dan iman itu jadikan cabang ya, sebagiannya dengan lisan atau dengan bibir dan sebagian dengan hati, kemudian juga dengan seluruh anggota badan. Jadi intinya ya iman itu ya, diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan apa? Anggota badan. Itu menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menisi ahlu sunnah, yakni mereka siapa adalah Jahmiyah, yang mengatakan apa? Iman itu hanya di dalam hati saja. Ya, maksudnya nggak ada dengan lisan, bukan dengan lisan, dan bukan juga tidak diamalkan anggota badan. Ini yang dilakukan apa? Yang diyakini oleh Jahmiyah. Kemudian bagian mereka ada juga yang mengatakan yang ini kelompoknya yang masih ada kelompoknya Murji'ah, bahasa iman itu hanya diberikan dengan hati, diyakini diberikan dengan hati, atau diyakini dengan hati dan ya, diucapkan dengan lisan. Dan ini apa? Ini menyelisih karena orang-orang ya Murji'ah ini mengucapkan apa? Ya, diyakini dengan hati, iman diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan, tidak diamalkan dengan anggota badan. Karena apa? Ini adalah menyelisih ahlu sunnah ya. Bagaimana yang diyakini oleh ahlu sunnah bahasanya iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Kemudian di sini ya, juga ya, ahlu sunnah wal jamaah ini memiliki keyakinan ya, tentang apa? Iman ya, bahwa iman itu ya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini bagaimana disebutkan sini min aqidati ahli sunnah wal jamaah anal iman yazid bita'ah wa yanqus bil maksiyah. Ya. Dan dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat Allah, maka bertambah
iman mereka. Maka salah satu sebab agar iman itu senantiasa bertambah adalah apa? Ya banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, jadi dengan sebut ya iman apa bertambah. Bagaimana ya seorang memiliki misi iman itu selalu bertambah ya, maka jangan hanya duitnya saja bertambah, iman itu juga bertambah. Maka dengan bertambah tersebut akan semakin kokoh ya, sehingga dengan kekokohan tersebut menjadikan sebab istiqomah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya juga di sini ya termasuk ciri-ciri orang yang beriman jadi adalah akhlaknya yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang baik akhlaknya itu adalah orang yang sempurna imannya. Baik akhlaknya itu bagaimana dia ya baik kepada Allah dan juga kepada sama manusia. Akhlaknya baik kepada Allah dia dengan melakukan ketaatan. Ya, salah satunya hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya baik terhadap sama manusia ya, dengan cara yang mengucapkan salam, kemudian apa ya menolong ataupun membantu, itu kemudian tidak mengganggu dan perkara-perkara yang lainnya. Maka dengan di sini ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ya berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa faqhan. Ya Allah, berilah kami tambahan iman, kemudian keyakinan dan pemahaman. Maka hendaklah ya kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar iman kita senantiasa bertambah, agar kita senantiasa istiqomah di atas al-haq tersebut ya. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.